Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Pada pertemuan kali ini, materi yang kita bahas adalah terkait dengan administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus merupakan segala macam usaha yang dilakukan oleh kepala sekolah bersama-sama dengan guru, staf tata usaha, dan juga komite sekolah dalam wujud program-program khusus yang mana program-program itu tidak ada keterkaitan secara langsung dengan aktivitas proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, jadi program layanan khusus ini merupakan aktivitas-aktivitas ataupun program-program yang dibuat oleh sekolah dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kompetensi-kompetensi peserta didik. Apakah itu dari segi kognitifnya, afektifnya, dan psikomotoriknya. Tidak tertutup kemungkinan program-program yang dapat menunjang kurikuler itu sendiri dapat dibuat sebuah program oleh pihak sekolah, tentunya melalui kesepakatan bersama, di mana program-program khusus yang dibuat itu memiliki beberapa fungsi. Ada fungsi pendidikan, ada fungsi pembinaan, dan ada fungsi layanan. Jadi terdapat 3 fungsi dalam rangka membentuk program-program yang bersifat khusus, yang efeknya adalah terhadap pencapaian atau pengoptimalisasian terkait dengan tujuan-tujuan kurikuler. Program-program khusus ini tidak tertuang di dalam kurikuler, tetapi merupakan kreativitas yang dilakukan oleh kepala sekolah yang bertujuan untuk mengoptimalkan kurikuler itu sendiri. Apa saja jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk program-program layanan khusus? Nah, jadi jenis bentuk-bentuk program layanan khusus ini saya katakan tadi ini merupakan kreativitas dari kepala sekolah. Namun, yang sudah biasa kita lihat yang ada di sekolah-sekolah, program-program layanan khusus itu, misalkan ada pengelolaan perpustakaan dan laboratorium, misalkan ya. Kemudian ada pengelolaan UKS, ada pengelolaan kafetaria, kantin, ataupun koperasi sekolah. Ada pengelolaan sekolah berasrama, jadi ada asramanya, boarding schoolnya. Ada program layanan antar jemput, misalkan. Ada program peningkatan keamanan sekolah, misalkan. Apakah itu keamanan terhadap individu maupun terhadap keamanan barang bawaan, misalnya kendaraan-kendaraan, misalkan. Ada program-program secara khusus yang dibuat oleh sekolah dalam rangka mengamankan kendaraan-kendaraan yang dibawa oleh peserta didik. Kemudian ada program layanan disabilitas, misalkan. Jadi tidak tertutup kemungkinan program-program apapun itu yang dibuat oleh sekolah, namun ini bermanfaat dalam rangka pencapaian kurikuler, nah ini bisa saja dibuatkan ke dalam sebuah program layanan khusus.
Tapi ingat, terdapat 3 fungsi tadi. Apakah fungsinya pendidikan, pembinaan, dan layanan? Nah, misalkan kita contohkan tadi ada pengelolaan perpustakaan. Ada fungsi pendidikan di dalamnya. Ada fungsi layanan di dalamnya. Dia tidak termasuk di dalam, tidak terinternalisasikan di dalam kurikuler atau di dalam kurikulum. Akan tetapi diberikannya pendidikan dan diberikannya layanan terhadap aktivitas pengadaan laboratorium dan perpustakaan tadi, maka secara tidak langsung ini akan berdampak terhadap pencapaian kurikuler. Unit kesehatan sekolah, di dalam itu ada fungsi pendidikan, memberikan pendidikan tentang kesehatan, kemudian adanya pembinaan tentang bahaya narkoba, free sex misalkan. Kemudian di sekolah itu melalui UKS atau di perguruan tinggi ada poliklinik ya. Ada layanan kesehatan terhadap siswa misalkan. Yang kita lihat selama ini kan pemerintah sangat peduli dan sangat perhatian terhadap program layanan khusus di sekolah, misalkan seperti UKS. Pemerintah malah mengadakan adanya program UKS terbaik. Jadi setiap sekolah punya UKS. Tetapi UKS di sekolah itu apakah terinternalisasi tidak fungsi-fungsi apa yang menjadi landasan dari atau manfaat dari UKS itu sendiri? Iya, kita punya UKS, tapi mungkin barangkali hanya sekedar ada saja. Di beberapa sekolah di Kota Padang, dulu di SMA 5, ada kepala sekolahnya yang mencoba berhubungan dengan para alumni yang khusus kuliah dan yang sudah menamatkan diri di perguruan tinggi, yang bidang keilmuannya adalah terkait dengan kesehatan. Apakah itu kebidanan, keperawatan, bahkan ada yang dokter baik itu yang sedang kuliah ataupun yang sudah tamat. Nah, melalui jejaring itu, kepala sekolah mencoba untuk bekerja sama dengan para alumni untuk mengembangkan UKS di sekolah. Di satu sisi, ini bisa menjadi tempat prakteknya mahasiswa-mahasiswa kedokteran atau mahasiswa kesehatan itu di sekolah. Di sisi lain, di sisi sekolah kalau kita pandang, sekolah juga punya layanan-layanan kesehatan yang diberikan oleh mahasiswa-mahasiswa kedokteran atau kesehatan tadi. Dan juga merekrut alumni yang sudah bekerja sebagai tenaga medis, sebagai pembinanya. Nah, ini kan rasanya kan tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Tapi kadangkala sekolah banyak yang menutup diri dengan terkait dengan bagaimana membangun jejaring. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh mengisolasi diri. Nah, jadi ketika UKS diberikan, maka terdapat berbagai macam fungsi dari program layanan khusus di bidang usaha kesehatan sekolah tadi. Pendidikannya dapat, pembinaannya ada, dan layanannya pun juga ada. Jadi tidak hanya sekedar ada ruangan yang berisi tempat tidur, yang berisi kotak P3K. Nah, ketika ditanyakan ada UKS-nya, ya ada. Nah, tapi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya tadi. Kantin, kafetaria misalkan.
Kalau misalnya kantin atau kafetaria itu tidak ditata, tidak dikelola, tidak diawasi oleh pihak sekolah, apakah itu dari sisi bahan makannya, apakah higienis, apakah sehat, atau apakah mengandung gizi, tidak bisa diketahui oleh sekolah, karena pihak sekolah tidak melakukan pemantauan dan pengontrolan yang ketat terhadap kafetaria atau kantin-kantin sekolah tadi. Nah, coba kalau seandainya ini ditata dan dikelola, dicari orang yang betul-betul menjaga higienis, paham dengan gizi, atau minimal pihak sekolah mendatangkan para pakar untuk memeriksa kadar-kadar makanan yang baik dan menyehatkan untuk para siswa. Seperti yang dilakukan di Universitas Negeri Jakarta. Ada satu wilayah, satu tempat, ya istilahnya kita sebut dengan pujasera kalau di sini. Semua makanan itu tersedia dalam satu tempat itu. Dan setiap tahun itu diperiksa oleh badan pengawas obat dan makanan. Orang-orang yang berjualan itu harus teruji makanannya. Nah, ini kan dalam rangka memberikan layanan terhadap makanan-makanan terhadap para siswa. Coba bayangkan kalau anak SD, makanan-makanan yang mungkin mereka tidak selektif, yang mungkin tertarik dengan warna saja, tapi ternyata ini membahayakan. Ketika mereka keracunan, siapa yang dipanggil? Siapa yang diminta pertanggungjawaban? Ya kepala sekolah. Tidak mungkin diminta pertanggungjawaban langsung kepada si abang-abang yang menjual makanan tadi. Pasti kepala sekolah yang pertama dipanggil untuk mempertanggungjawabkan ini. Sekian siswa keracunan, yaitu keracunan. Bagaimana kalau seandainya sampai meninggal? Ini kan membahayakan. Hal-hal sepele ini juga menjadi perhatian dari pihak sekolah. Ya, pengelolaan kantin yang sehat. Boarding school misalkan, ya pengelolaan asrama, tujuannya banyak sebagai bentuk pembinaan terhadap tadi, apakah pembinaan disiplin, apakah kemandirian, misalkan ya. Mungkin selama 1 semester atau selama 1 tahun mereka harus boarding school, harus tinggal di asrama misalkan. Asramanya merupakan sebuah sarana dan prasarana yang dikelola oleh bidang sarana dan prasarana atau pelengkapan. Tetapi yang menjadi layanan khususnya ini adalah program-program terkait dengan boarding school-nya tadi. Nah, program-program inilah yang memang disebut dengan program layanan khusus pendidikan. Demikian juga dengan program antar jemput siswa. Sebagaimana mungkin selama ini yang terjadi, siswa itu sering datang terlambat. Sudah belajar setengah jam, siswa baru datang, atau 10 menit siswa datang terlambat. Apakah mungkin guru mengulang pelajaran dari awal lagi? Karena ada beberapa orang yang datang terlambat. Nah, ini kan mengganggu PBM. Maka dengan inisiatif ini, dengan kreativitas ini, kepala sekolah melakukan program antar jemput anak. Program antar jemput anak ini bertujuan adalah memberikan layanan kepada anak-anak, apakah itu dari sisi keamanannya, kenyamanannya, sehingga mereka tidak datang terlambat ke sekolah, sehingga ada pembinaan terhadap disiplin, dan PBM pun tidak terganggu. Jadi mobilnya merupakan sebuah fasilitas yang memang dikelola oleh Sarpras, dan pengelolaannya merupakan mobilnya dikelola oleh bagian perlengkapan, tetapi program antar jemputnya ini yang menjadi program
khusus. Jadi memang tidak ada jenis-jenis program layanan khusus yang baku yang ditentukan oleh pemerintah. Cuman biasanya pemerintah membuat program-program pembinaan terhadap layanan-layanan khusus di sekolah ini, misalnya dengan memberikan hibah atau lomba, misalkan ya seperti UKS tadi, sehingga seluruh sekolah punya UKS misalnya. Siswa punya koperasi, misalkan ya koperasi sekolah, karena ini dilombakan oleh dinas pendidikan sehingga seluruh sekolah punya pengelolaan koperasi. Perpustakaan laboratorium juga seperti itu. Nah, sehingga akhirnya apapun yang menjadi kreativitas dan inovasi dari kepala sekolah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kurikuler, maka silahkan buat dalam bentuk program, dan masuk program itu kepada program layanan khusus pendidikan. Nah, silakan nanti Anda cari materi-materi lainnya tambahannya. Barangkali cukup untuk materi terkait dengan administrasi layanan khusus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.